Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan sekinah. Haleluya. Selamat datang pada Ibu Pendeta Eli yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Malam ini malam yang spesial ya Bapak Ibu. Kita bisa hadir dengan sehat. Kita bisa merayakan hari Paskah, kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus dan juga merayakan kebangkitan Kristus. Dia sudah bangkit, sudah menang mengalahkan maut, dan kita anak Tuhan lebih dari para pemenang. Kita akan mulai ibadah kita saat malam hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bapak Engkau besar ya Tuhan, perbuatan-Mu ajaib bagi kami ya Tuhan. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang dahsyat, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. What
Terima kasih Tuhan, begitu ajaibnya karya-Mu, begitu agungnya kasih-Mu Tuhan. Orang memandang salib sebagai sebuah kebodohan, justru di dalam salib kami melihat sebuah kasih yang begitu tulus dan agung. Melalui salib itulah kami melihat karya yang begitu besar yang Allah kerjakan buat menebus kami anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu Bapa. Terima kasih, kami bangga Tuhan memiliki-Mu. Kami bangga disebut sebagai anak-anak Tuhan karena kami sudah ditebus dari kehidupan yang harusnya terkutuk menjadi layak di hadapan-Mu. Kami mau memuji, memuliakan Engkau pada malam ini Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya segala pujian kami boleh naik menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa, dan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah pada malam ini. Kami manusia memang penuh kekurangan, oleh sebab itu kami perlu Tuhan untuk menyempurnakan kekurangan kami. Hanya Engkau yang besar, yang agung, yang ada di tengah-tengah kami. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya apa yang kami ucapkan dari bibir kami itu keluar dari dasar hati kami. Terima kasih Bapa, urapi Bapak Sampan, Samuel Panjaitan dan Ibu Rianti yang akan memimpin pujian, tim singer, tim musik, mengatur LED sound system, menyambut tamu, dan juga yang bertugas memfoto keberadaan kami di tengah-tengah ibadah kami, tim video, semuanya Tuhan Engkau urapi dengan urapan yang dari surga. Hamba-Mu Bapak Ibu Pendeta Eli juga Tuhan urapi dengan urapan yang dari surga. Kalau kami semua ada di dalam pengurapan-Mu, ada gerakan Allah yang terjadi, sesuatu akan terjadi, mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang di dalam pencobaan diberi kemenangan, yang putus asa ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati dan kami buka ibadah pada malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, selamat menikmati berkat Tuhan. Oh
ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau Allah kita hebat, amin saudara. Amin. Kanan kirimu katakan, kita sudah menang. Allah kita sudah menang. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Dia telah mati bagi kita, dia telah bangkit bagi kita. Haleluya. kita
baik apa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur Tuhan buat malam hari ini kami boleh berkumpul bersukacita bersama di tempat kami. Tuhan, di masa kami akan memberikan apa yang kami punya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Bapa Kau berkati apa yang kami berikan Tuhan, berlipat kali ganda Tuhan. Besar kecil Kau yang melihat Tuhan, biarlah Tuhan semuanya dapat berguna untuk pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memberi dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita siapkan yang terbaik. Siapkan bagian tugas persembahan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Quartet Second. C. Selamat malam. Haleluya. Kami dari Quartet Segenam mengucapkan selamat Paskah. Tuhan memberkati. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah
berserah padamu. Haleluya. Boleh katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengar firman Tuhan, dan hati kita untuk diisi oleh dalam firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri.
firman bagi kami. The only one. Sungguh Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau buktikan cinta-Mu bagi kami dengan Kau mati di kayu salib, namun Engkau bangkit mengatasi maut. Hai maut, di mana sengat-Mu? Kemenangan kami terima Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup. Kami sembah Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Malam ini Kau ada di tengah-tengah kami. Kau akan berbicara lewat hamba-Mu. Pesan firman-Mu yang sudah Kau taruh di dalam hati, dalam pikiran, dalam mulut hamba-Mu, biarlah itu disampaikan malam ini menjadi pesan khusus bagi setiap pribadi kami yang hadir. Tidak terkecuali, semua kami dilawat oleh kebenaran firman-Mu, supaya Tuhan kami lebih lagi mengerti arti kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, biarlah boleh menyenangkan hati. Berkenan dan Engkau menerima pujian kami. Kami mau duduk diam dengan firman-Mu, berbicaralah. Urapi kami, urapi hamba-Mu, khusus beri pengertian kepada kami supaya kami memahami begitu dalamnya rahasia firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut dengan kuasa firman-Mu, dengan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya Pendeta Eliana melayani di GPDI Anugerah Kedong Barat ya. Selama melayani bersama suami almarhum ya, yang sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu, tapi saya bersyukur dan terima kasih karena lewat kebangkitan Yesus, lewat kematian dan kebangkitan Yesus, maka saya semakin dikuatkan oleh Tuhan, termasuk kita semua. Amin. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-20 dan 21. Kalau sudah kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama ayat ini. Hanya 2 ayat saja, tetapi kita akan belajar di ayat pada malam ini. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-20 dan 21. Hitungan ketiga. 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Puji Tuhan, silakan duduk. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Hari ini kita baca mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang kita baca, bahwa tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Hari Jumat kita memperingati yaitu kematian, kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan anugerahnya, kita semua memperoleh keselamatan, yaitu lewat pengorbanan Tuhan. Dan ayat yang kita baca di sini dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara, tidak ada orang yang mati ya, maksudnya orang yang hidup. Orang mati hidup kembali itu jarang. Mungkin dalam hitungan menit ya, itu mungkin terjadi. Tetapi kalau sudah mengalami kesengsaraan seperti Tuhan Yesus, ya, dia mati 3 hari dan tidak ada kebangkitan. Tetapi Yesus, dia mati dan hari yang ketiga bangkit, yaitu mengalami kemenangan dari maut, saudara. Nah, oleh sebab itu dia yang dikatakan dia telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.
Puji Tuhan, nanti kita semua akan kembali kepada Tuhan Yesus. Pada sangkakala bunyi yang kedua, kita akan dikumpulkan bersama-sama. Dan oleh sebab itu, Yesus sudah dibangkitkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu kita percaya Yesus yang sudah bangkit dari maut itulah yang membawa kita semua punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kalau Yesus mati tidak ada kebangkitan, tentu sia-sialah kita mengiring kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan bahwa Tuhan Yesus bangkit, menang. Itulah yang menjadi kebanggaan dan sukacita kita di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Lalu dikatakan ayat yang ke-21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kita tahu, yaitu manusia yang pertama adalah Adam. Bagaimana Adam hidup? Tuhan berkata bahwa di Taman Firdaus Tuhan katakan semua boleh kau makan, tetapi buah di tengah-tengah pengetahuan yang baik dan jahat jangan engkau makan. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan berkata seperti itu. Tetapi dia lebih dengar apa yang dikatakan iblis, bukan? Ya, iblis dikatakan, enggak, kamu enggak akan mati, tapi engkau akan seperti Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Adam adalah manusia yang pertama mati. Secara hubungan juga mati di dalam Tuhan. Waktu Tuhan Yesus datang ke taman, biasanya mereka menyambut Tuhan, tapi karena dosa sudah ada dalam dirinya, dia telanjang, dia melihat bahwa dia telanjang. Tadinya dia telanjang pun dia tidak merasa berdosa karena kemuliaan Allah ada padanya. Tetapi setelah dosa ada dalam dirinya, dia tahu dia bagaimana dia sudah telanjang, saudara. Dan waktu Yesus datang, dia bersembunyi. Dia tidak berani menampakkan dirinya karena kemuliaan Tuhan sudah hilang, saudara. Nah, oleh sebab itu yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan yang ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kita tahu Yesus Kristus adalah 100% Allah, 100% manusia. Yang kita lihat di sini bahwa oleh karena satu orang, ya, dikatakan demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah dan kita layani, kita imani di dalam Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Dan oleh sebab itu kuasa kebangkitan, yaitu kuasa kebangkitan melepaskan kita dari maut yang pertama. Lewat Yesus Kristus, dia mati, dia bangkit, dan dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan nanti akan datang kelak yang kedua kalinya. Nah, kalau kita menyadari Yesus datang yang kedua kalinya, betapa kita harus berjaga-jaga. Amin. Amin. Kita tidak tahu waktunya Tuhan. Bisa juga bersama-sama, bisa juga sendiri-sendiri. Nah, itu juga yang saya tidak mengerti dalam kehidupan kita. Semua karena rahasia Tuhan, bukan? Ya, yang saya katakan bahwa Tuhan bisa menjemput bersama-sama, juga bisa menjemput satu persatu. Kalau saya balik lagi 5 tahun, hampir akan 6 tahun kematian almarhum suami saya, saya nggak tahu, ya kan cuci darah ya selama hampir 10 tahun. Nah, setelah cuci darah hari Jumat itu saya ingat Sabtunya nggak apa-apa, ngobrol gitu ya. Nah, waktu tidur, ya namanya kita kan tidak tahu, semua rahasia di tangan Tuhan, bukan? Waktu saya minggu pagi ya, saya mau mempersiapkan diri karena ibadah pagi, saya lihat suami saya kok kayaknya tidurnya nyenyak gitu ya. Waktu itu masih pukul 5 pagi ya, saya pikir biarinlah
Yang penting saya siap-siap dulu, nanti kalau sudah saya bangunin dia. Tapi ternyata ya itulah yang kita tidak duga ya. Nah dalam waktu tidur itulah dipanggil Tuhan. Nah begitu juga kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi satu hal, bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar. Amin. Jangan sia-siakan kasih Tuhan. Lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan dia bangkit karena kasihnya. Dan dia sudah mengalahkan maut. Oleh sebab itu mari kita akan belajar. Kuasa kebangkitan itu melepaskan kita dari maut. Dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-9. Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Saya baca ya. Dikatakan begini. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Setelah Yesus mati, tidak mati lagi, tetapi Yesus bangkit. Dikatakan dan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak berkuasa lagi atas Tuhan Yesus. Karena semua sudah terselesaikan oleh Tuhan Yesus. Lewat kematian dan kebangkitannya. Nah oleh sebab itu kita sekalian ibu dan bapak saudara kita semua. Bahwa kuasa kebangkitan melepaskan kita dari maut. Karena kalau kita masih hidup dalam maut. Kita tidak akan menerima keselamatan yang kekal bersama dengan kemuliaannya di sorga. Nah oleh sebab itu dalam 1 Korintus 15, mungkin kita sering baca ayat ini ya, tapi selalu kita diingatkan karena firman Tuhan itu mengingatkan kita. Amin. Firman Tuhan itu memperbarui kita dan firman Tuhan itu menyadarkan kita supaya umat-umatnya mengerti akan firman-Nya. Amin. Karena kadang-kadang kita suka lupa bukan? Kadang-kadang kita selesai hamba Tuhan khotbah pas pulang. Kalau mungkin suaminya belum ibadah atau mungkin ibadah nanti yang kedua gitu ya. Ditanya apa lagi tadi firman Tuhan. Apa ya? Lupa ya. Sering bukan ya. Tanpa disadari sekejap aja sudah lupa. Nah oleh sebab itu biarlah firman Tuhan selalu ada pada kita ya. Lalu dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-55. Di sini dikatakan begini firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Karena Tuhan Yesus sudah mati, melepaskan kita dari maut. Kuk dosa sudah ditanggung oleh Tuhan. Maka enggak ada lagi kuasa maut dalam hidup kita. Karena Tuhan yang sudah membangkitkan kita dan menyelamatkan kita. Nah oleh sebab itu dikatakan, sengat maut ialah dosa. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Kalau kita hidup masih di dalam dosa, tentu kita tidak akan menerima keselamatan yang kekal itu. Nah, oleh sebab itu dikatakan sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita sudah menang dari maut. Kita sudah menang dari kuasa maut. Karena lewat kuasanya Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Tidak ada orang yang mau berkorban orang yang bersalah dan berdosa. Tidak akan ada yang mau. Tetapi Yesus memikul salah kita semua. Dosa kita dipikul oleh Tuhan. Dan dosa kita dibereskan oleh Tuhan. Lewat
kematian dan kebangkitannya. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu mengasihi kita. Saudara, sadarkah kita bahwa selalu Tuhan berikan yang terbaik buat kita? Sadar tidak sadar kita ada di dalam anugerahnya Tuhan. Kadang-kadang kita mengalami masalah sedikit aja, sudah kita mulai emosi, marah. Dan enggak heran ada anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Dia tidak tahu bahwa kasihnya Tuhan itu luar biasa sudah diberikan kepada kita semua. Saya baru-baru ini, ya namanya hamba Tuhan ya. Ada banyak jemaat yang hamba Tuhan satu ya. Jemaatnya banyak ya. Pikirannya banyak gitu ya. Ada kalanya jemaat juga kadang-kadang membuat hamba Tuhan juga sedih gitu ya. Kemarin saya baru ketemu dengan jemaat. Saya bangkitkan imannya lagi bahwa ada kekecewaan di antara jemaat satu dengan yang lain. Kata-katanya membuat dia itu kesal, emosi gitu. Padahal benar-benar dia sakit tapi orang menganggap itu enggak sakit. Karena sakitnya kan di dalam ya. Kadang-kadang maaf kata BAB-nya berdarah, jadi kayaknya seger-seger aja tapi yang dirasa ada. Nah dia mulai kusak-kusuk dengan satu jemaat bahwa lebih baik saya nggak usah ke gereja. Saya nggak usah ke gereja situ katanya. Ada orang yang menyakitkan saya. Ya, setelah saya ketemu saya bilang, saudara kamu tahu nggak Tuhan tuh mengasihi saudara. Mengasihi engkau. Jangan engkau karena satu orang atau dua orang engkau meninggalkan Tuhan. Lalu pernah saya dalam khotbah saya memberikan ilustrasi. Bahwa ada hamba Tuhan ya, karena anak Tuhan ini seperti tadi jemaat saya yang kami layani. Enggak usah ke gereja itu, kita pindah aja gereja lain. Karena dengar-dengar ada orang dengar yang tidak menyenangkan hatinya. Lalu saya ngomong begini, masih ingat khotbah tante? Saya bilang gitu. Tante pernah ilustrasikan bukan? Ya, bahwa ada anak Tuhan, ada hamba Tuhan, pendeta bilang, Bapak ini ada gelas, coba Bapak isi gelasnya sampai penuh. Iya, Bapak pendeta, dia bilang. Lalu perhatikan ya, Bapak putar satu putaran di gereja, maksudnya di halaman gereja, yang saat itu banyak orang jemaat pada duduk di situ, belum pulang, masih ngobrol gitu. Coba Bapak lihat gelas Bapak ini bisa nggak sampai di tempat saya tidak tumpah, ya? Dia bilang, oh bisa itu mah gampang, dia bilang gitu. Coba kerjakan itu, ya. Lalu dia mengerjakan, lalu dia mulai jalan, ya. Lalu jalan, dia lihat itu gelasnya, dia tidak lihat kanan kiri, dia sampai di tengah. Rupanya gelasnya itu masih utuh, airnya dalam gelas. Lalu pendeta bilang begini, Bapak kenapa gelasnya ini enggak tumpah, masih penuh, dia bilang, pendeta itu bilang gitu. Lalu Bapak yang tadi tersinggung tadi bilang begini, iya Bapak pendeta, saya lihat gelasnya saja, saya enggak dengar itu, saya enggak lihat sana lihat sini, kalau saya lihat sana sini pasti tumpah, saya enggak mau lihat, saya lihat fokus. Nah itu dia, saya katakan jemaat tadi, kalau engkau fokus kepada Yesus yang kita ibaratkan gelas ini tadi yang berisi air, engkau tidak akan melihat kanan dan melihat kiri. Kau tidak akan dengar apa yang dikatakan orang-orang di sekitarmu karena fokusmu kepada Tuhan. Begitu juga kita, mungkin ada di antara kita seperti itu. Aku kecewa dengan si A, si ini dan ini. Aku lebih baik meninggalkan, gak mau lagi dalam ikut persekutuan. Ada kalanya seperti itu dan banyak itu sekali, banyak itu terjadi. Tapi kalau kita mau belajar, fokus kita kepada Tuhan yang sudah bangkit dan memberikan kehidupan yang kekal buat kita, keselamatan itu, maka kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Amin. Keadaan apapun kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menjadi pembela dalam hidup kita. Haleluya.
Yang pertama, kuasa kebangkitan melepaskan kita dari maut. Dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Sengat tidak akan berkuasa karena Yesus sudah bangkit, memberikan kehidupan yang kekal buat kita lewat kebangkitannya. Dan kita percaya kalau kita masih ada dan hidup di dalam anugerah Tuhan, itu karena kekasihnya dan kebaikannya Tuhan. Amin. Yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus Kristus, yaitu Tuhan berkata jangan takut. Seringkali kita ngerti jangan takut, sering itu. Mari kita lihat dalam Matius 28. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara, malaikat ini berkata kepada perempuan-perempuan yang saat itu datang ke dalam guanya Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus mati, dikubur di situ. Tetapi kita lihat tidak menjumpai kubur Yesus kosong. Kenapa? Malaikat tadi berkata, jangan takut. Tuhan dikatakan dia sudah bangkit. Lihat di sini nggak ada, dia sudah bangkit. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata jangan takut di Alkitab, di dalam khususnya perjanjian baru itu ada 300 lebih. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Mengingatkan kita supaya kita anak-anak Tuhan tidak boleh takut. Dalam diri takut itu ada khawatir. Saudara, di firman Tuhan katakan bahwa di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 bahwa sekarang adalah masa yang apa saudara? Sukar. Ada banyak kekhawatiran, ketakutan, khawatir di PHK kah? Masalah ekonomi atau masalah apa saja bisa terjadi dalam hidup kita yang membuat kita takut dan khawatir. Dan tidak heran dengan adanya kekhawatiran, banyak ibu-ibu yang meninggalkan anaknya. Karena takut, khawatir, hidup yang berat ini banyak meninggalkan anak-anaknya. Entah ibunya pergi, entah juga suaminya meninggalkan istrinya karena masa-masa yang sukar seperti ini. Tetapi kita puji Tuhan. Bagi kita anak-anak Tuhan kita diingatkan. Memang semua itu harus terjadi. Firman Tuhan pasti akan digenapi. Nah oleh sebab itu di tengah-tengah kehidupan ini, dalam kuasa kebangkitannya Tuhan, malaikat berkata jangan takut. Termasuk juga buat kita. Amin. Amin. Kalau ada takut apapun tetap hilangkan. Tuhan aku percaya engkau sanggup tolong saya. Ini saya sedikit kesaksian ya. Ini juga tentu kita pernah alami. Saya pernah alami. Tetapi saya takut, dikatakan jangan takut itu seringkali saya dengar firman Tuhan. Tapi setelah saya takut saya ingat firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, waktu suami saya dipanggil Tuhan. Mau gak mau tentu sebagai istri tentu harus melanjutkan dalam pelayanan. Memang waktu hidup biasanya suami ya, meskipun ke rumah sakit ya bolak-balik gitu ya. Selama 10 tahun bolak-balik ke rumah sakit, ya kalau gak cuci darah ya ke dokter, ya inilah dan itulah begitu ya. Nah karena saya istri ya saya kan nggak mau mendahului suami ya. Nanti takutnya mentang-mentang sudah sakit, kok istri ini kok ingin ke depan gitu ya. Jadi saya sudahlah. Kecuali kalau suami bilang, almarhum bilang, kamu melayani, saya layani. Kalau enggak ya enggak. Saudaraku waktu suami saya almarhum dipanggil Tuhan, itu saya nangis saudara, nangis banget. Kenapa saya rasakan begini Tuhan? Aduh gimana ya,
Saya melayani jemaat yang Tuhan percayakan. Biasanya seorang Bapak Gembala itu kan jemaat udah tahu banget ya. Sosok Bapak Gembala itu bagaimana dia melayani, bagaimana dia menyampaikan firman Tuhan. Lalu digantilah dengan saya. Waktu saya mau khotbah saya nangis di kamar. Tuhan, saya kuat, saya mampu gak ini Tuhan? Sedangkan biasanya jemaat tuh pasti ngomongnya gini, aduh, wah Bapak Gembala tuh kalau khotbah langsung mengena begitu. Nah saya juga, bukan saya niru-niru saudara, tapi paling enggak kan kalau kita lihat sosok suami melayani kan, istri kan lihat seperti itu kan pasti seenggak-enggaknya kan ngikutin gayanya gitu ya. Nah saudaraku waktu khotbah, waktu itu pas perjamuan Tuhan. Pernah saya tanya sama hamba Tuhan yang senior, bagaimana keberadaan saya, apakah saya bisa melayani perjamuan? Oh bisa, kan ibu kan pendeta. Iya, melayani perkawinan, oh bisa, ibu kan pendeta. Gitu. Kalau kematian, iya. Kalau baptisan, ya bisa juga. Wah, saya bilang gitu. Nah inilah rasanya kayaknya berat gitu ya bagi saya. Kendati pun saya suka ibadah melayani di wanita, tapi umum itu jarang saudara. Ya karena masih ada Bapak Gembala. Nah singkat ceritanya bahwa dalam pelayanan saya nangis saudara. Tuhan gimana nih, caranya gimana waktu mau perjamuan itu. Saya ingat-ingat waktu khotbah itu gimana ya. Perjamuan tuh gimana ya, kan saya gak terlalu memperhatikan ya. Puji Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, saya bisa melayani sampai saat ini. Tuhan percayakan. Nah itulah ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran itu kita bisa dibawa di bawah kaki Tuhan. Itu saya alami. Dan saya percaya kalau sampai saat ini saya melayani. Karena inilah kebangkitan Yesus. Yang membawa saya juga harus bangkit dari segalanya. Karena gak mungkin jemaat ditinggal bukan? Tetap kita layani. Dan dulu kalau saya waktu pas Natal, biasanya ulang tahun gereja itu almarhum itu kan menyampaikan ya pesan-pesannya gitu. Setiap tahun saya putar. Kenapa? Supaya jemaat yang lama masih ingat. Lalu jemaat baru biar tahu, oh itu loh sosok almarhum ya. Dikatakan almarhum waktu masih hidup tuh, kami waktu dulu kan pelayanan ibadah hanya 2 kali ibadah di minggu ya. Tapi waktu itu entah itu nubuatan, entah itu bagaimana. Waktu itu almarhum ngomong gini, nanti ibadah sekarang 2 kali, ke depan bisa 3 kali, bisa 4 kali, kata almarhum waktu itu. Lalu puji Tuhan, benar. Seperjalannya perjalanan ya, tidak mudah saudaraku, betul. Sekarang berjalan bukan 2, tapi 3 kali. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan, karena kadang-kadang kalau suami gak ada tuh kadang-kadang kan melorot ya. Turun, jemaat semakin turun begitu kan. Kebanyakan seperti itu karena sosoknya kaum prianya seorang bapak gak ada. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan berkati dalam pelayanan sekarang 3 kali. Kaum pria tetap saya layani. Yang saya biarpun kaum pria, ya saya melayani karena saya pendeta. Biarpun saya cantik di antara bapak-bapak, tetap saya layani. Nah itulah sukacita. Nah oleh sebab itu mari kita mau belajar bahwa firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak takut. Jangan takut, amin. Kalau kita ada rasa takut, saya tengking dalam nama Yesus, kuatkan saya Tuhan. Persoalan pasti ada, masalah pasti ada. Tidak akan mungkin terselesaikan kecuali kalau sudah innalillahi rojiun. Ya sudah. Tetapi kalau masih hidup, masalah itu pasti ada. Tapi puji Tuhan, Tuhan kuatkan kita semua. Karena kebangkitan memberikan semangat kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah oleh sebab itu ayat yang kuasa kebangkitan dikatakan kita tahu bahwa sebab dia hidup yaitu ada hari esok. Amin. Yesus bangkit ada hari esok.
Yesus bangkit adalah kita punya pengharapan dalam Tuhan. Tidak akan dibiarkan kita dalam kita menghadapi apapun. Ya. Bahwa Yesus bangkit, dia akan membangkitkan. Kalau Yesus bangkit, dia akan membangkitkan usahamu. Amin. Usahamu yang mulai goyah, dia bisa bangkitkan. Nah, Yesus bangkit. Dia memberikan semangat bagi engkau. Kalau usahamu mulai merosot, dia sanggup akan memulihkan engkau. Amin. Jadi oleh sebab itu dikatakan dia hidup karena ada hari esok. Dia hidup ada kebangkitan. Dan kebangkitan itulah yang memberikan kita, yaitu sesuatu yang mati bisa bangkit. Apa yang mati? Mungkin dalam usahamu mati, dia bisa bangkitkan. Mungkin dalam rumah tanggamu, menghadapi tantangan, menghadapi mulai kegoncangan dalam rumah tangga. Karena keadaan masa yang sukar, apa saja rumah tangga itu bisa goyah. Tetapi Yesus bangkit akan membangkitkan dalam rumah tanggamu. Amin. Ya, mari kita lihat rumah tanggamu ya. Lalu Yesus bangkit, dia bangkit juga akan membangkitkan imanmu yang mulai goyah. Saudara jangan pikir orang kayaknya gagah ya. Belum tentu imannya kalau kuat. Kalau kuat puji Tuhan. Tapi kadang-kadang banyak hal imannya yang turun. Kayak tadi jemaat saya. Hanya kata-kata dari orang imannya lemah. Lebih baik gak usah ke gereja. Percuma katanya orang Kristen baik-baik. Kok seperti itu? Mulai imannya lemah. Oleh sebab itu Tuhan membangkitkan kita ya. Lalu kalau Yesus dia sudah bangkit, dia akan membangkitkan juga semangatmu yang mulai kendor. Amin. Kadang-kadang kita gagah dalam pelayanan, tapi yang tahu hatinya kan Tuhan. Betul enggak? Kayaknya keker ya, orangnya kuat, tapi hatinya melemah, semangatnya mulai menurun. Mulai menurunlah berdoa, semangatnya mulai lemah. Berdoanya mulai males. Boro-boro berdoa, baca firman juga males. Itu semangatnya sudah mulai pudar saudara. Nah oleh sebab itu mari lewat kebangkitan Yesus semangatmu akan dibangkitkan kembali. Amin. Dalam melayani juga sama. Saudara saya katakan kepada jemaat jangan senang kamu melayani sana, melayani sini, melayani sana, melayani sini. Tapi engkau tidak ada kesempatan di bawah kaki Tuhan. Kau bangga pelayanan di sana, pelayanan di sini. Saya katakan lebih baik engkau di kaki Tuhan. Supaya pelayananmu semakin dipakai oleh Tuhan. Jadi pelayanan jangan kita karena biasa pelayanan kayaknya biasa-biasa aja. Tapi orang yang pelayanan yang diurapi oleh Roh Kudus. Diurapi oleh kuasanya Tuhan. Maka pelayanan itu akan membawa jemaat yang mulai lemah dikuatkan kembali, semangat lagi dalam mengiring Tuhan. Amin. Oleh sebab itu dalam pelayanan kita enggak boleh kendor. Roma 12 ayat 11. Bukankah kita sering baca, kita lihat sebentar ya. Janganlah hendaknya apa saudara? Kerajinanmu kendor. Lalu apa saudara? Giatlah selalu dan layanilah Tuhan. Amin. Jadi pelayanan kita dibangkitkan oleh Allah. Semangat kita dibangkitkan oleh Tuhan lewat kebangkitannya. Maka kita bisa melayani Tuhan dengan sukacita. Melayani bukan suatu beban. Oh dijadwal, rasanya susah. Kayaknya berat banget. Jangan saudara. Karena kalau kita melayani sungguh-sungguh upah kita sudah menanti buat kita. Amin. Jadi kalau kita melayani, layani dengan sukacita. Amin. Jangan berat hati, tapi dengan sukacita. Amin. Oleh sebab itu pada malam ini, lewat kuasa kebangkitan. Yang pertama tadi, kuasa bangkit melepaskan kita dari kuasa maut. Amin. Yang kedua, kuasa kebangkitan Tuhan, firman Tuhan katakan jangan takut. Apapun yang kita hadapi, kita tetap percaya Tuhan sanggup menolong kita. Yang ketiga, kita punya pengharapan sebab dia hidup
ada hari esok. Di dalam Yesus artinya dia hidup, dia bangkit. Dia akan membangkitkan dalam segala yang mati dalam hidup kita. Apa yang mati dalam diri saudara? Cepat engkau bangkit karena Yesus sudah bangkit dari kuasa mati, kuasa maut. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Di hari ini Paskah kita memperingati kuasa kebangkitannya, bahwa Yesus sudah bangkit dan dia juga membangkitkan kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berkemenangan. Ya, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kita yakin dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dia ada bersama dengan kita. Kita yakin kuasa Allah ada bersama-sama dengan kita. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, amin. Ku yakin Kau ada di sini. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Hari ini kita merayakan kuasa kebangkitan Yesus. Kalau Yesus sudah bangkit, kita sudah menang di dalam Yesus. Oleh sebab itu, kita tidak boleh takut. Kita percaya bahwa Yesus bisa membangkitkan dalam hidupmu. Apa yang mati dia bisa bangkitkan. Persoalanmu, rumah tanggamu, usahamu, dia bisa bangkitkan. Karena Tuhan ingin memberikan kemenangan buat kita. Tuhan memberikan kemenangan buat umatnya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus. Puji Tuhan. Ku menyembah, amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
Yesus sudah bangkit. Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus ada di hati kita. Dia akan memulihkan kita. Dia akan membangkitkan kita. Yang mati Tuhan sudah bangkitkan. Kelemahan kami Tuhan sudah bangkitkan. Masalah hidup kami Tuhan sudah pulihkan. Segala persoalan dalam hidup kami Tuhan sudah bereskan. Terlebih dosa kami Tuhan sudah bereskan semuanya. Karena kuasanya Tuhan yang sungguh besar. Oleh sebab itu ajar kami tetap setia, tetap percaya. Kendati pun persoalan, keadaan bisa berubah, tapi kami percaya kuasa Allah, kuasa kebangkitan tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati, saya serahkan. Haleluya. Semua diberkati. Semua dilawati oleh Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita datang ibadah, kita tidak mengalami lawatan Tuhan. Sangat-sangat rugi ya. Puji Tuhan, atas nama keluarga Sekina kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Eli Ana Sundara. Namanya bagus sekali. Ya, biar Tuhan berkati dan semakin diurapi oleh Tuhan dalam segala pelayanannya. Kita tetap berdoa untuk ibadah-ibadah Sekina supaya jangan ada, itu tema kita tadi ya, Roma 12 ayat 11. Berapa tahun yang lalu itu tema, jangan kendor imannya ya. Biarlah roh yang ada di dalam kita itu terus bernyala-nyala. Kalau roh yang ada dalam kita bernyala-nyala, maka roh yang bukan dari Tuhan itu dia gak betah ada di dalam kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita terus doa untuk Ibu Suryati, masih dirawat di rumah sakit Hermina. Hari ini trombositnya sudah naik sedikit, kita doakan terus semakin dipulihkan oleh Tuhan. Terus kita tetap menabung ya untuk rencana retret kita tahun depan. Masih lama sih ya, tapi kalau kita nabung dari sekarang nih tiap bulan 100, tahun depan kita bertiga. Yang berempat sih mesti lebihan dikit, yang bertiga tuh udah lunas, tinggal berangkat gitu ya. Dan juga sangat membantu kepada panitia di mana nanti harus bayar, ada beberapa tahap harus bayar gitu ya. Terima kasih buat kerjasamanya. Jangan heran kalau habis ibadah ada jualan. Minggu kalau mau makan mie ke dapur Popo aja. Karena itu semua keuntungan masuk ke dalam celengan Sekina untuk retret kita ya. Tuhan berkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak Sampan dan Ibu Ria. Persembahan yang kedua, silakan. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diberkati melalui firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Yesus. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan malam hari ini. Engkau yang tulis setiap hati kami Tuhan, biar hanya Engkau yang disenangkan Tuhan melalui persembahan kami dan boleh dipakai untuk memperluas pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Mari kita berikan yang terbaik, saudara, kita angkat pujian besar dari yang kuharapkan. Bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat, untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu Tuhan. Bersama Roh Kita pasti menang. Haleluya. Ku pasti menang. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan
benar, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam nama. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Kita akan akhiri ibadah Paskah. Oh iya, mohon maaf. Kita akan memberikan kenang-kenangan kepada Ibu Pendeta Eli. Kami mengundang Ibu Pendeta untuk maju ke depan. Terima kasih. Berikan tepuk tangan ya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Pelgap Shekinah dalam merayakan Paskah di tahun 2024. Saya mengundang Bapak Ibu rekan-rekan Shekinah untuk bangkit berdiri. Di akhir pujian kami ya Tuhan, kami naikkan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Nanti di akhir pujian dengan kasih Kristus kami mengundang Ibu Pendeta Eli maju ke depan untuk doa penutup dan doa berkat. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Mari kita sama-sama angkat tangan kepada Tuhan dan serukan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Engkau ajaib, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Kau ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib. Katakan Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kemuliaan dan
kebesaran hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Di mana kelompok Sekinah hari ini boleh bersama-sama ibadah merayakan kebangkitan Yesus. Biar semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan terus dibangkitkan imannya. Terus percaya kepada Yesus. Tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan di GPDI, di tempat ini. Baik yang ada di Babakan, di Kebun Jati. Berkati ya Tuhan. Semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Mereka tetap setia di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga untuk Om Yopi. Baik Tante Grace, berkati dia. Berikan kesehatan. Berkati dalam pelayanan, pakai lebih heran lagi Tuhan. Engkau berkati juga semuanya yang dipercayakan untuk melayani dalam setiap wadah-wadah yang ada di tempat pelayanan GPDI di tempat ini. Oleh sebab itu berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua jemaat Tuhan yang sudah hadir pada malam ini. Tuhan tilik setiap pergumulan mereka. Tuhan tilik dalam setiap hati mereka semuanya. Biarlah Tuhan yang membela, menolong dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu yang sudah menguatkan kami untuk kami tetap bangkit di dalam Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Angkat tanganmu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari engkau pulang dan terimalah berkat dan rahmat serta kasih dan karunia dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus tinggal dalam hati dan hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita dalam kemuliaannya, dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.